Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SD Islam Putra Dharma yang kita cintai dan kita banggakan. Apa kabarnya Ananda? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Selamat ya, Ananda sekarang sudah naik di tingkat Arafah. Perkenalkan, nama Bunda Tuti Susanti. Ananda bisa memanggil dengan panggilan Bunda Tuti. Sekarang Bunda mengajar di tingkat Arafah. Pada hari ini, Bunda akan menjelaskan materi tentang laporan pengamatan. Diharapkan setelah Ananda menyaksikan video ini, Ananda dapat membuat laporan pengamatan dengan baik dan benar. Membuat laporan dengan baik dan benar sangatlah penting, karena dalam pembelajaran Ananda sehari-hari, Ananda sering diminta oleh ayah atau bunda guru untuk membuat laporan pengamatan. Laporan pengamatan merupakan laporan atau tulisan yang dibuat sebagai hasil pengamatan dari objek tertentu. Objek pengamatan dapat berupa tempat, contohnya kantin sekolah, perpustakaan, atau tempat-tempat yang lainnya. Dan dapat juga objek pengamatan berupa proses suatu pekerjaan. Contohnya, mengamati cara membuat roti atau mengamati cara membuat mainan dan lain-lain. Selanjutnya, yang perlu Ananda ketahui adalah ciri-ciri dari laporan pengamatan. Laporan pengamatan mempunyai ciri-ciri yang pertama, berdasarkan fakta. Apa sih maksudnya fakta? Fakta adalah sesuatu yang sudah pasti dan dapat dibuktikan. Yang kedua, ciri-ciri laporan pengamatan adalah disampaikan secara lengkap. Mengapa harus disampaikan secara lengkap? Karena laporan pengamatan akan menjadi suatu informasi yang bermanfaat bagi si pembacanya. Adapun ciri-ciri yang ketiga adalah bersifat objektif. Objektif dalam hal ini artinya sesuai dengan keadaan sebenarnya. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan struktur laporan pengamatan. Struktur laporan pengamatan secara garis besar terbagi dua. Yang pertama, identitas pengamatan, meliputi objek pengamatan, waktu pengamatan, tempat pengamatan, tujuan pengamatan, dan pengamat. Adapun yang kedua, isi dari laporan pengamatan meliputi hasil pengamatan dan kesimpulan. Kemudian, yang perlu Anda ketahui juga adalah langkah-langkah dalam membuat laporan pengamatan. Membuat laporan pengamatan ada 4 tahapan. Yang pertama, 1. Menentukan objek, tujuan, dan waktu pengamatan. Setelah ketiganya ditentukan, masuk kepada tahapan yang kedua, yaitu melaksanakan pengamatan dan mencatat hal-hal yang penting dalam pengamatan. Tahapan ketiga yaitu membuat konsep awal, lalu membuatnya secara utuh. Adapun tahap yang terakhir adalah memeriksa dan memperbaiki apabila dalam hasil laporan pengamatan Ananda masih ada yang kurang, sehingga hasil akhirnya menjadi sesuatu yang sudah siap untuk dinilai dan dipresentasikan. Untuk lebih memantapkan pemahaman Ananda mengenai laporan pengamatan, berikut adalah contoh dari laporan pengamatan. Coba lihat, perhatikan ya. Laporan pengamatan, sebagaimana tadi Bunda sudah jelaskan, strukturnya terdiri dari objek pengamatan, waktu pengamatan, tempat pengamatan, tujuan pengamatan, dan pengamat. Nah, pengamat ini jika dilakukan oleh suatu kelompok, maka Ananda boleh menuliskannya nama-nama dari anggota kelompok tersebut. Kemudian selanjutnya adalah hasil dari pengamatan. Hasil pengamatan dapat berupa paragraf. Disampaikan secara lengkap, itu akan menjadi lebih baik. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan merupakan pendapat akhir dari suatu laporan pengamatan yang sifatnya lebih khusus. Itulah
penjelasan Bunda tentang laporan pengamatan. Semoga Ananda sudah paham ya. Demikianlah penjelasan Bunda tentang laporan pengamatan. Semoga Ananda semua dapat memahaminya. Dan untuk menguji pemahaman Ananda mengenai laporan pengamatan ini, Bunda akan memberikan tugas. Tugas Ananda adalah mengamati tempat tinggal Ananda masing-masing dengan tujuan menemukan ciri khusus dari tempat tinggal Ananda. Kemudian buatlah laporan pengamatannya di kertas HVS. Bunda tunggu ya laporan hasil tugasnya. Oh ya, selama masa pandemi ini, jangan lupa ya untuk selalu menjaga kesehatan. Sering-sering cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Jangan lupa jika keluar rumah menggunakan masker dan menjaga jarak. Dan tak lupa pula untuk sholat dan berdoa. Semoga pandemi corona ini cepat berakhir dan kita semua bisa kembali normal beraktivitas. Ananda dan Bunda bisa kembali ke sekolah belajar seperti biasa. Kiranya itu saja dari Bunda. Tetap semangat ya walaupun belajar dari rumah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.